Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di pagi hari ini? Baik. Oke, luar biasa ya. Sudah sarapan? Ada yang belum sarapan? 90 menit ini Pak Guru harap kalian bisa mengikuti dengan baik, karena ini merupakan lanjutan dari materi kita yang minggu lalu. Sebelum kita mulai, Pak Guru mau absen dulu, memastikan siapa yang hadir dan tidak hadir ya. Baik anak-anak, jadi materi kita di pagi hari ini adalah tentang web server. Oke, web server ya. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke materi saja ya. Namun sebelumnya Pak Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Hari ini kita akan mempelajari tentang web server ya. Nah, namun sebelumnya Pak Guru mau sampaikan pada kalian apa kompetensi dasar dari web server tersebut. Kita akan mengevaluasi web server. Ini adalah kompetensi dasarnya ya. Jadi nanti kita akan tahu bagaimana apa pengertian dari web server, kemudian apa fungsinya. Ini di sini kalian akan pelajari di sini. Yang pernah dengar web server sebelumnya? Ada? Ada? Adapun tujuan pembelajarannya adalah, jadi setelah berdiskusi, nanti akan ada sesi diskusi bagi kalian ya. Setelah kalian berdiskusi, dan menggali informasi, kalian juga bisa nanti mencari tambahan materi di internet. Kalian bisa googling ya. Nah, siswa mampu menjelaskan konsep web server dengan benar. Jadi nanti setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan apa sebenarnya web server itu. Kita akan melaksanakan kuis ya. Kita juga kalian akan berdiskusi, presentasi. Nah, jadi nanti ada sesi di mana Pak Guru akan meminta kalian untuk membuat apa? Kelompok. Seperti yang minggu lalu ya. Ingat tak kelompoknya minggu lalu? Ingat ya. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka dia harus kuat menahan tersiksanya kebodohan. Jadi kalau kalian tidak kuat dalam belajar itu menyakitkan anak-anak ya, kadang-kadang melelahkan. Tapi ketika kalian tidak belajar, berarti kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nanti kalau kalian lulus, semua dapat ijazah. Apakah semua mendapatkan ilmu? Tidak. Belum tentu ya, belum tentu. Karena apa? Karena tidak semua dari kalian itu bisa belajar dengan sungguh. Kaitannya dengan materi ini anak-anak. Jadi materi ini kan tentang web server. Kalian sudah mahir dalam web server, tentunya kamu bisa bekerja di penyedia layanan website. Oleh sebab itu anak-anak, di pembelajaran kali ini kita itu harus serius. Kata web server, apa yang terlintas di benak kalian? Coba kamu, Winda, apa? Hah? Coba kamu. Perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data. Perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data. Ya. Web server adalah sebuah software atau perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data. Bukan layanan data ya. Memberikan layanan berupa data yang berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS. Coba kalian waktu membuka sebuah halaman web, di sini kan biasanya kita tulis HTTP di awalnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Coba kalian lihat. HTTPS. Berarti ini adalah layanan yang diberikan oleh web server. Pernah enggak kalian berpikir ketika kalian menulis sebuah alamat web atau yang paling populer coba facebook.com. Dari mana dia tampil halaman itu? Ketika kalian merequestkan nulis, di mana kalian menulis facebook.com?
di pencarian, ya kan? Nah, ternyata ada sebuah layanan yang bernama web server. Itulah yang kemudian menampilkan request kalian ini. Tergantung data. Berarti selama ini menurut kalian yang menampilkan itu adalah data kalian itu ya. Internet itu adalah kurirnya itu loh. Transportasinya yang membawa ke sana kemari. Mengirim, ada yang mengirim di asalnya itu. Nah, begitu sistem kerjanya. Jadi ketika saya merequest halaman misalnya detik.com. Jadi internet itu bukan itu yang mengeluarkan, tapi ada layanan web server. Layanan yang menyediakan transaksi ini adalah disebut dengan web server. Oke. Nah, itu salah satu contohnya anak-anak ya. Tadi kan kita nge-request untuk membuka apa? Apa Dedi? Tadi kita membuka detik.com. Muncul enggak? Dari mana itu? Dari layanannya ya. Kalau tempat penyimpanannya ini ada namanya server. Jadi simpan ya di sana ya. Oke, jadi untuk agar kita bisa lebih fokus anak-anak. Sekarang Pak Guru menginginkan kalian itu kita bagi kelompok aja ya. Kita bagi kelompok biar kalian bisa berdiskusi tentang web server ini. Dan sekarang kalian silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Setelah kalian buat kelompok, nanti Pak Guru akan memberikan kalian lembar kerja berdasarkan dari hasil diskusi kalian tentang web server. Nah, nanti setelah kalian selesai dalam mengisi lembar kerja itu, masing-masing kelompok akan Pak Guru berikan kesempatan untuk presentasi. Menyampaikan hasil yang sudah kalian dapatkan dari diskusi. Begitu ya. Kalian juga bisa mencari referensi di internet anak-anak ya. Ada yang belum jelas? Nggak ada ya. Ini lembar kerja kalian. Nanti ini kalian isi setelah membaca dan mencari di internet ya. Bisa kalian diskusikan. Dan isi untuk kelompok kalian. Nah, kalian bisa diskusikan ini ya. Diskusikan bersama kelompoknya. Kalau memang ada yang belum jelas, kalian juga bisa bertanya pada Pak Guru. Kalian juga bisa mencari referensi di internet. Silakan anak-anak, di sana di lembar kerja itu ada pertanyaan atau soal yang harus kalian selesaikan ya. Berdasarkan dari materi yang sudah Pak Guru bagikan atau kalian bisa cari di internet. Kalau ada yang kurang jelas langsung aja kalian tanyakan ya. Ini memberikan layanan HTTP dan HTTPS. Nah, itu kalian lihat perbedaannya apa ya. Kalian juga bisa cari di internet. Paham maksudnya ya? Ya. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya. Oke. Nanti setelah ini baru kalian masing-masing kelompok ini akan presentasi ke depan. Semut kecil. Ah, kamu udah konsentrasi? Ya. Sudah siap presentasi? Siap. Yang sebelah sini siapa yang sudah siap? Jordi gimana Jordi? Jordi sudah? Sudah? Sudah jadi? Oke. Kan sekarang kita presentasi dulu ya. Dari hasil diskusi kalian. Silahkan. Kelompok mana yang duluan? Kelompoknya Jordi ya? Ya silakan. Semua maju ya. Waktu kalian 2 menit ya masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat. Waalaikumsalam. Jadi ingat kelompok yang lain boleh bertanya ya. Tapi yang terkait dengan web server atau materi pembelajaran kita. Ya silakan. Silakan dimulai. Kelebihan dari apa aja? Ya silakan. Jawaban kita tanpa biaya atau gratis. Cuman ini jawaban kita. Apakah ada yang mau bertanya? Ya mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan anak-anak. Kalian boleh bertanya pada temannya ya. Ya silakan Ebi, gimana Ebi? Apakah keamanan HTTPS bisa dibawa ke tempat
Apakah keamanan HTTPS bisa dibobol oleh hacker? Jadi Pak Guru perjelas ya. Jadi kan tadi ada kalau di HTTPS itu ada secure. Secure ya. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah HTTPS bisa dibobol oleh hacker? Kan kalau ada keamanannya berarti tidak bisa. Kalau tidak ada berarti bisa. Ya silakan dijawab ke Emi. Menjelaskan secara rinci ya. Secara rinci itu maksudnya secara detail ya. Kelebihannya bisa melakukan lintas Platform. Apa itu maksudnya? Kelebihannya, oke, silakan duduk. Silakan duduk, kasih tepuk tangan. Nanti kita simpulkan ya. Pertanyaannya kita tampung dulu ya. Pertanyaannya kita tampung dulu sebentar, Pak Guru yang akan jawab. Silakan kelompok yang lain. Fleksibel dan berbasis modul. Mudah melakukan konfigurasi, bisa melakukan lintas. Nanti kita simpulkan ya. Langsung saja, silakan. Kelompok terakhir silakan. Web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berupa data. Web server juga melakukan atau mentransfer berkas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan sedemikian rupa. Perhatikan. Jadi kan tadi ada pertanyaan bisa di install lintas platform. Lintas platform itu maksudnya Windows, ada yang menggunakan Linux, itu kan lintas, ada Mac Macintosh ya, itu juga bisa. Nah jadi itu yang disebut dengan lintas platform. Nah ada tadi pertanyaan apa lagi anak-anak yang belum terjawab? Kita akan simpulkan saja ya, berarti apa yang menjadi pertanyaan kita di awal, apa yang kalian pahami tentang web server berarti sudah terjawab. HTTP atau HTTPS. Ya, jadi itu. Yang menjadi masalah kita di pagi hari ini adalah tentang web server, terjawab sudah ya. Kita sudah tahu, kita sudah paham apa itu web server, apa jenis-jenisnya. Nah, kemudian apa kelebihannya menggunakan sebuah aplikasi web server ya. Tadi kan ada Apache. Jadi menurut kalian lebih baik pakai Ngik apa Apache? Apache. Kenapa? Kenapa? Apa alasannya? Gratis. Ya. Terus? Stabil. Terus keamanan apa lagi? Keamanan terjamin. Sudah siap ya? Siap. Perhatikan. Siap ya? Ya, anak silakan duduk dengan tenang kembali ke tempat semula. Jadi pembelajaran kita sudah selesai ya. Jadi sebelum Pak Guru menutup, Pak Guru akan menginformasikan pembelajaran yang akan kita lakukan minggu depan. Jadi minggu depan kita akan praktik melanjutkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Minggu depan kita akan coba praktik web server. Nah kemudian kesimpulannya apa itu web server anak-anak? Perangkat lunak yang mengirim dan menerima data dalam bentuk HTTP, dalam bentuk halaman web melalui HTTP atau HTTPS. Ada beberapa tambahan ilmu yang kamu pahami pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini anak-anak. Ada yang ditanyakan sebelum Pak Guru tutup? Oke, berarti pembelajaran kita sudah selesai ya. Namun sebelum Pak Guru tutup, silakan kalian cek dulu sampah-sampah di bawah meja kalian. Berarti berakhir sudah pembelajaran kita pada siang hari ini. Namun sebelum kita tutup anak-anak, karena tadi kita mulai dengan doa, sekarang di penutupan ini Pak Guru langsung yang akan pimpin doa. Oke? Posisi siap, silakan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, semoga apa yang sudah kalian pelajari itu berkah ya dan berguna di kehidupan kalian. Oke anak-anak, silahkan berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Pak Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh keluar dengan tertib ya. Boleh keluar dengan tertib. Yang pertama adalah yang perempuan, silakan.